Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, tetap bersemangat dalam kita menggali kebenaran firman Tuhan, tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Kita mempelajari firman Tuhan dalam renungan singkat di dalam acara Menerima hari ini. Saya percaya kalau Bapak Ibu mengikuti terus Menerima hari ini, maka semakin rohani kita akan diperkaya. Kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh belajar terus-menerus firman Tuhan di dalam acara Menerima hari ini. Karena kami sadar kami perlu firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu lah yang menuntun hidup kami, dan firman-Mu lah yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Topik yang kita akan bahas kali ini tetap menjadi lanjutan topik yang lalu, yaitu orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal 11 bagian yang ketiga. Ini adalah bagian yang terakhir. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas adalah orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal 11 bagian yang ketiga. Nah, kita sudah membahas pada bagian yang pertama 5 karakteristik. Bagian yang kedua 6 karakteristik. Dan bagian yang ketiga ini kita akan bahas 6 karakteristik lagi, yaitu mulai dari karakteristik yang ke-12 sampai karakteristik yang ke-17. Nah, kita akan membahasnya dan menggalinya satu-satu, bagaimana orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ini. Nah, karakteristik yang ke-12 tentang orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal 11 adalah orang yang penuh dengan iman. Sekali lagi, orang yang penuh dengan iman. Itu bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul 11 ayat ke-24 bagian C. Di situ dikatakan, karena Barnabas adalah orang baik, itu bagian yang ke A, penuh dengan Roh Kudus, bagian ke B, dan iman, maksudnya penuh dengan iman. Selain penuh dengan Roh Kudus, jadi juga penuh dengan iman. Maka disebutkan di sini penuh dengan Roh Kudus dan iman. Itu maksudnya adalah orang yang selain penuh dengan Roh Kudus, juga orang yang penuh dengan iman. Nah, ini karakteristik yang ke-12 tentang orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal 11 ini adalah orang yang penuh dengan iman. Nah, kita akan melihat karakteristik yang ke-13 tentang orang Kristen menurut Kisah Para Rasul 11. Itu adalah orang yang suka membawa orang kepada Tuhan. Orang yang suka membawa orang kepada Tuhan. Itu Kisah Para Rasul pasal 11 ayat ke-24 bagian yang ke D. Dikatakan, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Perhatikan, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Dan memang menjadi kewajiban kita untuk kita memberitakan Injil dan membawa orang kepada Kristus. Itu sebabnya setiap orang percaya itu selalu punya kewajiban dan keharusan untuk melakukan amanat agung, membawa orang-orang kepada Kristus, sehingga mereka juga bisa diselamatkan sama seperti kita. Itu karakteristik yang ke-13 tentang orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Nah, kita akan membahas selanjutnya adalah karakteristik yang ke-14 tentang orang Kristen menurut Kisah Para Rasul adalah orang yang suka berkumpul bersama-sama atau berjemaat. Orang yang suka berkumpul bersama-sama atau berjemaat.
Kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 bagian A, dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Perhatikan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Jadi ini mencerminkan bahwa orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang 11 adalah orang yang suka berkumpul bersama-sama atau suka berjemaat. Nah, memang Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah-perintah Tuhan sudah sangat jelas bahwa kita tidak boleh meninggalkan perhimpunan. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kita tidak boleh meninggalkan perhimpunan. Itu sudah sangat jelas merupakan perintah daripada Tuhan. Nah, kita akan membahas karakteristik yang ke-15 tentang orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 adalah orang yang suka mengajar. Sekali lagi, orang yang suka mengajar. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 bagian B dikatakan sambil mengajar banyak orang. Sambil mengajar banyak orang. Jadi orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 itu adalah orang yang suka mengajar banyak orang. Suka mengajar orang lain. Ya. Jadi kalau kita bisa mengajar orang, kita bisa menuntun orang menurut firman Tuhan, mengajar firman Tuhan kepada orang, maka itu hal yang amat baik sehingga bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang itu. Supaya orang itu bisa berjalan dengan kebenaran kalau kita terus mengajar. Itu sebabnya kenapa diperlukan kebaktian pemahaman Alkitab atau pelajaran Alkitab. Karena pengajaran itu penting. Ajaran itu amat sangat penting. Karena akan mendidik orang supaya bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita akan melihat karakteristik yang ke-16 tentang orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 adalah orang yang suka bernubuat oleh kuasa roh. Orang yang suka bernubuat oleh kuasa roh. Itu Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-28. Dikatakan, seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Nah, Agabus merupakan orang Kristen yang berprofesi sebagai nabi yang berasal dari Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Agabus diberi karunia untuk bernubuat oleh kuasa roh bahwa akan terjadi bahaya kelaparan. Jadi ini merupakan suatu karunia. Memang kalau kita perhatikan, orang Kristen bisa juga diberikan karunia oleh Allah, yaitu karunia bernubuat. Jadi kita bisa meminta kepada Tuhan sehingga kita bisa memperoleh karunia bernubuat seperti Nabi Agabus. Nah, kita akan membahas karakteristik yang ke-17 tentang orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 adalah orang yang suka memberi kepada saudara seiman yang membutuhkan. Orang yang suka memberi kepada saudara seiman yang membutuhkan. Ini bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 29 sampai 30. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan
sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Ayat 30. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Nah, jelas di sini bahwa orang Kristen itu adalah orang yang murah hati, orang yang suka memberi, suka menolong saudara-saudaranya yang sedang dalam penderitaan. Saudara-saudaranya sedang membutuhkan di sini karena ada bahaya kelaparan. Maka mereka berinisiatif mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan setelah terkumpul, mereka mengirimkan ke Yudea, mereka juga mengirimkan pada penatua-penatua. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas 6 karakteristik pada bagian yang ketiga ini tentang orang Kristen. Menurut Kisah Para Rasul yang ke-11 adalah karakteristik yang ke-12, orang yang penuh dengan iman. Karakteristik yang ke-13, orang yang suka membawa orang kepada Tuhan. Karakteristik yang ke-14, orang yang suka berkumpul bersama-sama atau berjemaat. Karakteristik yang ke-15, orang yang suka mengajar. Karakteristik yang ke-16, orang yang suka bernubuat oleh kuasa roh. Karakteristik yang ke-17, orang yang suka memberi kepada saudara seiman yang membutuhkan, sedang dalam kekurangan, sedang dalam penderitaan. Kita sudah membahas secara total 17 karakteristik tentang orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Pada bagian pertama 5 karakteristik, bagian yang kedua 6 karakteristik, dan bagian yang ketiga, bagian yang terakhir ini 6 karakteristik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas secara lengkap karakteristik tentang orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ini. Biar kami boleh lebih mengetahui lebih jauh lagi tentang orang Kristen. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya hikmat Roh Kudus tetap menyertai kami dan menuntun kami untuk kami tetap bersemangat lebih lagi untuk mempelajari firman Tuhan pada edisi Menerima yang akan datang. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.